Hudzail, ya, yang lagi bicara sama Abu Sufyan, sama-sama melihat Abbas datang. Lalu mereka berkata, wahai Abu Fadl, ya, kata waktu itu kebetulan waktu Abbas mendekat kena malam gelap tidak kedengaran, dia dengar pembicaraan antara Abu Sufyan sama Hudzail, dia tahu suara dua orang ini. Maka dia pun mendekat karena memang dia targetnya mau ketemu Abu Sufyan, tapi dengan hikmah Allah ketemu di situ. Maka Abbas pun mengatakan, wahai Abu Sufyan, dan Abbas ini suaranya keras sekali. Orangnya tinggi besar dan suaranya keras. Di antara cirinya radhiyallahu anhu, beliau itu kalau mau manggil pengembala kambingnya, dia enggak pergi padang pasir manggil. Dia dari depan rumahnya teriak, pulanglah sudah mau sore, suaranya sampai ke sana. Dia luar biasa, orang yang jahur, suaranya sangat keras, gitu kan. Maka Abu Sufyan dengar suaranya Abbas, lalu dia mengatakan, wahai Abu Fadl, dari mana kamu ini? Apa informasimu? Maka Abbas memang karena targetnya mau ketemu, dia bilang, aku datang dari sisi Rasulullah SAW. Aku demi Allah sudah masuk Islam. Langsung dia bahasakan. Dan demi Allah, hai Abu Sufyan, Muhammad telah datang membawa seluruh Arab. Yang depan matamu ini pasukan muslimin. Demi Allah bila Muhammad membawa pasukan ini besok masuk ke Mekah, binasa Quraisy. Habis ceritanya. Ini bukan main-main. Kebetulan tadi kan waktu Abbas baru masuk Islam, dia kan sempat lihat keliling-keliling dengan Nabi SAW. Ini apa adanya, memang ini pasukan perang ini, bukan main-main. Ya, ini prajurit-prajurit pilihan. Abu Sufyan tahu siapa Abbas. Abbas gak pernah bohong radhiyallahu anhu. Orang yang jujur Masya Allah. Maka Abu Sufyan pun percaya. Lalu dia mengatakan, apa saranmu wahai Abu Fadl? Maka Abbas mengatakan, ikutlah denganku. Dan aku akan membawamu bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan lebih baik kau serahkan Mekah tanpa peperangan. Sebelum pasukan ini semua keesokan harinya menyerang Mekah. Abu Sufyan bilang, bagaimana bisa aku selamat sampai ke dalam kemah? Ini pasukan. Kalau mereka melihatku keluar dari Mekah, maka mereka akan membunuhku pasti. Kata Abbas, enggak apa-apa, ikut dengan aku. Aku akan memberikan kau keamanan. Sebab muslimin ya menerima jaminan keamanan walaupun dari orang terendah mereka. Walaupun tukang sapu jalan, dia pegang satu orang kafir yang mengatakan orang ini di bawah naungan saya, itu diterima perlindungannya. Gitu kan? Maka Abbas mengatakan, naiklah ke sini. Ada riwayat mengatakan unta, ada riwayat mengatakan kuda Nabi SAW. Gitu kan. Maka naiklah, waktu itu Abbas boncengan sama Abu Sufyan. Kebetulan dua orang ini tinggi besar. Gemuk-gemuk semuanya. Satu aja orang sudah berat di atas punggung hewan ini kan. Dua, maka membuat unta itu atau kuda itu jadi lamban jalannya. Waktu masuk kena malam, Abu Sufyan menutup bagian wajahnya di belakang Abbas. Orang sini sudah tersebar berita kalau paman Nabi masuk Islam, muslimin semua sudah tahu malam itu. Kan? Nabi SAW bawa keliling dan mengiklankan masalah itu. Waktu mereka lihat Abbas, oh sudah tahu paman Nabi dan sudah masuk Islam. Kemudian juga dari satu sisi yang lain, ini pakai kuda Nabi SAW. Maka umumnya muslimin membiarkan jalan. Tapi Umar bin Khattab jeli. Umar curiga, tadi Abbas jalan sendiri. Bagaimana bisa kembali bonceng orang nih? Siapa yang dibonceng nih? Umar bin Khattab jalan di sebelahnya. Umar tidak bicara sama Abbas. Perhatikan siapa di belakangnya. Abu Sufyan. Umar bin Khattab teriak, Abu Sufyan. Alhamdulillah yang telah mengutus kamu kepadaku tanpa ada perdamaian. Ajalmu sudah tiba malam ini. Kepala kekufuran, nggak ada ceritanya nih. Maka kata Abbas, wahai Umar, dari bawah naunganku, nggak ada naungan bagi orang kafir kayak dia, kata Umar. Abbas berkata, wahai Umar, ingatlah, ini di bawah naunganku, gitu kan? Kata Umar, tidak bisa. Orang ini tidak akan dapat jaminan kecuali Rasulullah yang kasih jaminan. Sekarang saya pemimpin keamanan. Tugas saya orang kafir, saya tebas atau tidak itu hak saya. Gitu kan?
Umar bin Khattab juga orangnya besar, tapi waktu itu malam-malam kebetulan Umar waktu berjaga-jaga karena bukan waktu untuk berperang. Umar tidak pakai kuda, pakai keledai. Keledai kecil. Umar besar. Maka mulailah bertanding untanya Nabi SAW yang beratnya 2 orang ini sama keledainya Umar. Menuju kemana? Ke kemahnya Nabi SAW. Mereka berlomba untuk itu. Siapa lebih dulu sampai? Karena kalau Nabi bilang, Nabi aman kan aman. Kalau enggak. Maka Umar terus bersebelahan sama Abbas. Begitu tiba di kemah, Abbas turun pegang tangannya Abu Sufyan masuk kemah, Umar juga turun. Bersamaan. Di hadapan Nabi SAW masuk Umar mengatakan, Ya Rasulullah, kepalanya kekafiran Abu Sufyan datang tanpa keamanan. Izinkan saya tebas lehernya. Maka Abbas mengatakan, Ya Rasulullah, di bawah naungan saya lindungi. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Umar, biarlah ya Umar. Sudah sampai di kemah. Nasibnya Abu Sufyan lolos waktu itu ya. Akhirnya pada saat itu teman-teman sekalian, Nabi SAW bertanya kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, apakah belum tiba saatnya engkau mengaku bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah? Dan Muhammad adalah utusannya. Belum tiba saatnya kau masuk Islam? Abu Sufyan bilang, demi Allah, bila ada Tuhan selain Allah, maka pasti akan bermanfaat buat kami hari ini. Tapi dia belum mau masuk Islam, belum mengucapkan syahadat di sini. Nabi SAW berkata lagi, apakah belum tiba saatnya kau mengakui Allah itu adalah Tuhan, satu-satunya tidak ada sekutu bagi dan aku adalah utusan Allah? Abu Sufyan mengatakan, kalau yang ini masih ada keraguan dalam hatiku, khusus mengakui kamu sebagai Nabi, masih ada keraguan dalam hati. Ya. Abbas lalu pada saat mendengar jawaban Abu Sufyan marah seraya berkata, masuk Islamlah wahai Abu Sufyan. Demi Allah bila Rasulullah SAW memasuki Mekah dengan kekuatan maka sejarah Quraisy hilang selamanya. Bagaimana bisa engkau masih ragu akan kerasulannya sementara sudah nyata di hadapan matamu kemenangan yang Allah berikan? Akhirnya Abu Sufyan waktu itu masih sempat ragu. Tapi dia takut. Maka dia masuk Islam. Depan Umar dan depan semua dia syahadat. Di sini sebagian ahli sejarah mengatakan sempat masih ada keraguan dalam hatinya. Dan itu nanti terlihat setelah Nabi SAW bebasin kota Mekah. Dan wahyu nanti yang akan membuat akhirnya Abu Sufyan radhiyallahu anhu hatinya kokoh dengan Islam. Ini masih mu'allaf, baru masuk Islam. Syahadat. Malam-malam dia kena ketakutan lihat pasukan muslimin, lalu akhirnya dia syahadat.